Sang Prabu, Rahwana, telah menyadari hal itu, dan ia kembali ke medan pertempuran, untuk segera maju menghadapi Ramawijaya, mempersiapkan pasukan, dan ia maju sendiri untuk mewujudkan kemenangan kembali, dan Sang Prabu Ramawijaya menghadang, di lapangan, medan pertempuran. Sebelum mereka ke sana, ke medan pertempuran, Sang Anoman pun datang ke Alengkadirja. Sang monyet pun meledeknya dengan kata-kata kasar dan terseliplah, dan bertarunglah mereka, hingga Anoman membawa akan Prabu Rahwana untuk memancing kepada Sang Ramawijaya. Akulah lawanmu, Rahwana. Langkai mayatku sebelum memerangi Raja kami yang suci. Diceritakan, Sang Pangeran Ramawijaya kembali hidup, dan Sang Rahwana bersiap untuk bertarung dengan Sang Ramawijaya, karena ia telah dihidupkan kembali oleh Pangeran Wibisana, yang mana Sang Anoman dan Anggada mengambil akan suatu pusaka, yang telah mereka ambil di kerajaan Alengkadirja. Sang Rama pun mengeluarkan pusaka sakti yaitu, Panah Goawijaya, yang pernah membunuh akan pemilik ajian Pancasona, yaitu Subali, yang telah memberikan ajian itu kepada Rahwana. Namun, Sang Rahwana tidak bisa mati. Ramawijaya pun terkejut dengan semua itu, padahal, itu adalah senjata pembunuh ajian Pancasona tersebut. Ayo Rahwana, mana kesaktianmu? Ayo, kejar aku kalau berani. Ayo Rahwana, ayo. Ayo Rahwana, ayo kejar aku. Minggir adikku. Anoman sudah datang. Yang mengejar di belakangnya pasti Rahwana. Iya. Gusti. Rahwana, turun kau. Masih belum cerah menggunakan senjatamu, Rama. Datangkan 1000 senjata dewa. Tidak akan mampu menembus kulitku. Pancasona!
Saking putus asanya Sang Ramawijaya, ia pun meminta petunjuk kepada salah seorang dewa. Namun, sang dewa pun menyuruh ia untuk kembali, karena Rahwana memanglah tidak pernah akan mati, karena ia berdoa kepada Sang Batara, dan dikabulkannya lah akan permintaan Sang Raja Rahwana tersebut. Oleh karenanya wajarlah ia tidak bisa untuk mati, dan ia pun punya kelemahan yaitu bisa disakiti, karena ia Sang Rahwana juga adalah manusia biasa, yang bisa untuk disakiti. Dan para dewa sendiri telah mengabulkan tapa beratanya untuk tidak bisa mati. Kalau begitu kejahatan akan semakin merajalela. Kalau Rahwana dibiarkan terus menguasai Mayapada ini. Jangan mengigau, Batara. Setiap kehidupan di muka bumi ini selalu berpasangan. Ada kebaikan, tentu ada kejahatan. Tidak mungkin salah satunya akan menguasai lainnya secara keseluruhan. Bagaimana kalau kejahatan lebih perkasa, seperti Rahwana, Resi? Itu urusanmu, Batara. Rahwana memang tidak bisa mati, tapi dia bisa disakiti. Dan kalau disakiti terus-menerus, maka dia pun bisa putus asa seperti Tuan sekarang ini. Dan itu sekaligus membatasi kejahatannya merajalela di muka bumi. Tuan Resi benar. Terima kasih. Kanda Prabu, cepat bertindak. Kanda Rahwana semakin membabi buta. Iya. Dan ia pun Ramawijaya, kembali ke jasadnya. Dan ia pun, Sang Ramawijaya, ada yang memanggilnya, yaitu benda yang dapat menyakitinya berbicara kepada Pangeran Ramawijaya dan bersedia untuk menyakiti akan Rahwana, sampai ia dalam keadaan menyerah. Pada awalnya Rahwana meremehkan akan senjata tersebut karena ia tidak bisa untuk membunuhnya. Akan tetapi Sang Rahwana salah besar, ia terus-menerus menyerang dan ia pun Rahwana terus-terusan kabur. Meski ia lari terus-menerus, sang senjata Ramawijaya dapat menemukannya dan menyiksa akan Rahwana. Sampai ia ke suatu bukit, ternyata ia pun bertemu kedua putranya Sondara dan Sondari. Kemudian ia dijepit oleh kedua putranya tersebut. Maju Rama, lepaskan senjata pusakamu yang lebih sakti daripada Goa Wijaya yang kamu andalkan itu. Ayo! Lakukan tugasmu, Kiai Dharma. Baik, Gusti Prabu. Ingin tahu berapa tebal kulitmu, Raja Sombong? Maju kamu! Akan aku sayat sedikit demi sedikit dagingmu sampai tubuhmu tinggal tulang belulang. Ayo tangkap aku, Raja Sombong! Tangkap aku kalau kau bisa, Raja! Ayo keluarkan semua kesaktianmu! Tobat Dewa, senjata apa ini?
Kulitku seperti disayat-sayat sebilah bambu. Ampun. Aku tahu kamu tidak bisa Rahwana, tapi kamu tetap bisa merasakan sakit. Dan aku akan membuat sakit sepanjang hidupmu. Ampun. 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 Kali ini Rahwana pasti tewas. Tidak bisa, Indra. Rahwana sudah dijanjikan oleh sang guru tidak bisa mati sampai habis umur bumi. Kejahatan Rahwana adalah kejahatan Mayapada untuk bersetimbang, menggoda, dan menghalangi kebaikan manusia. Kenapa tidak dibiarkan saja kejahatan musnah dari Mayapada? Tidak bisa, Bayu. Tidak bisa kalau di bumi hanya ada kebaikan. Bumi berputar karena pengaruh perseteruan kebaikan dan keburukan yang saling bertarung. Lihat, Rahwana menangis-nangis dikejar senjata Sang Wisnu. Hei, mau sembunyi di mana kamu, Rahwana? Dewa, kenapa kau siksa aku seperti ini? Aduh, ampun, ampun, Ayo, mau kemana kamu, ha? Cukup bagianmu Tombak Sakti. Biarkan kami yang menyelesaikan manusia ini. Sekaranglah saatnya, Kanda. Hari pembalasan telah tiba. Saat ini yang paling kita tunggu. Benar, Dinda. Aku pun sudah siap. Hei, hei, apa-apaan ini? Apa ini? Siapa kalian? Ayo keluar kalau berani. Jangan sembunyi. Kami tidak sembunyi, Ayahanda Maharaja. Yang menjepit Ayahanda adalah kami. Aku seperti kenal suara kalian. Tentu saja Ayahanda kenal. Karena kami adalah putra Ayahanda yang disembelih. Dan kepala kami dibawa untuk menipu istri Pangeran Ayodhya yang Ayahanda curi. Kalian saudara-saudari anak kembarku. Benar. Kasihanilah ayahmu, anakku. Aku sudah terlalu menderita. Tapi nasib Ayahanda jauh lebih enak. Ayahanda masih hidup. Sementara kami harus tewas untuk... Jepit lebih keras lagi, Dinda. Loh, kenapa kamu kembali, Kiai Dangu? Sudah selesaikah tugasmu? Hamba hanya menyiksa dia, Gusti Prabu. Rahwana giring ke bukit yang ada di sana. Biar kedua bukit itu yang menyelesaikan tugas selanjutnya. Bukit? Lalu kenapa dengan dua bukit itu? Kedua bukit itu adalah jelmaan dari dua putra Rahwana yang telah dipenggal kepalanya. Iya. Saudara dan saudari yang pernah diceritakan oleh Trijata. Dua kepala ini adalah milik Kesatria Ayodhya yang berhasil kami penggal. Rupanya tubuh mereka menjelma menjadi dua bukit. Anoman, Ya, Gusti Prabu. coba kamu amati sekitar dua bukit itu. Apa yang terjadi dengan Rahwana? Baik, Gusti. Pergilah. Hei, apa yang kamu lakukan di situ, Maharaja? Maling istri orang?
Aku belum kalah, Anoman. Mungkin aku sudah tidak bisa lagi melawan Rama. Tapi setiap saat aku akan menularkan semua sifatku kepada seluruh manusia di muka bumi. Menyebarkan kejahatan. Siapapun yang terkena gelembung watakku, dia akan tertular oleh sifatku. Gelembung-gelembung itu adalah kedengkian, keserakahan, kelicikan, kesombongan, ketamakan, dan seluruh watak jahat yang diciptakan oleh Sang Pembuat Hidup. Itulah kemenanganku, Anoman. Rahwana tidak akan pernah, dan kejahatan akan terus merajalela. Saya yakin semuanya sudah hampir berakhir, Kanda Prabu. Tidak ada salahnya kalau para punggawa menyiapkan prajurit untuk memasuki kawasan kota Raja Alengkadirja. Saya kira memang begitu, Gusti Prabu. Baiklah. Siapkan saja seluruh pasukan, Paman. Iya. Saya masih menunggu berita dari Anoman. Itu Anoman, Gusti. Apa yang kamu lihat, Anoman? Rahwana terjepit di celah bukit kembar itu, Gusti Prabu. Hanya kepalanya saja yang menyembul tidak berdaya. Iya, tentu dia sangat menderita. Dia akan terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Yang umur bumi ini. Karena Dewata telah mengabulkan permintaannya. Supaya dia tidak bisa mati. Tapi, dari mulut Rahwana keluar berlaksa-laksa gelembung yang mengawang dan menyebar ke seluruh penjuru. Kemudian Rahwana melepas kutuknya. Siapapun yang terkena gelembung itu, maka akan tertular sifat buruknya. Sehingga kejahatan akan selalu ada sepanjang masa. Itulah hukum kehidupan. Iya. Aku akan meminta kepada Sang Guru untuk menebarkan kebaikan ke seluruh Mayapada. Supaya ada keseimbangan hidup di alam besar dan alam kecil. Sin berpindah ke tempat Alengkadirja, yang mana pasukan Ramawijaya telah mengalahkan Rahwana. Ia pun, Sang Wibisana berpidato di hadapan penduduk Alengkadirja, berpidato bahwa mereka akan diampuni asalkan mereka menggantungkan akan senjata mereka, dan tidak akan menyerang. Kemudian ia diangkat oleh penduduk Alengkadirja untuk menjadi raja yang baru, sedangkan Rahwana masih dijepit karena ia tidak bisa untuk mati. Ia mengeluarkan akan gelembung-gelembung yang mana apabila terkena gelembung itu,
maka sifatnya akan tertular kepada orang tersebut. Musuh sudah berada di gerbang depan. Usahakan sebelum sore, kita sudah sampai di Paleburgangsa. Baik, Gusti. Mari. Sebaiknya nanti Dinda Wibisana berpidato di depan rakyat Alengka. Ya, supaya mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan diri mereka. Apa Kanda akan memaafkan mereka? Iya, urusanku sebenarnya hanya dengan Rahwana yang telah mencuri istriku. Aku tidak pernah bermusuhan dengan rakyatnya. Terima kasih Kanda. Saya akan suruh mereka berkumpul tanpa senjata. Rakyat Alengka Dirja. Wah, ternyata Pangeran Wibisana masih hidup. Iya. Dengarkanlah kata-kataku. Aku, Pangeran Wibisana, datang bersama dengan pasukan Sri Rama yang menaklukkan negeri ini. Dan raja kalian, Rahwana, telah tewas. Rakyat Alengka Dirja, buanglah senjata kalian dan semua berkumpul di alun-alun. Kalian akan diampuni. Tetapi, barang siapa tetap melakukan perlawanan, akan dibinasakan. Sebarkan berita ini ke seluruh rakyat Alengka Dirja, dimanapun mereka berada. Trijata, kamu membawa pesan dari istriku? Betul, Gusti. Gusti Dewi ingin sekali bersujud di hadapan Paduka. Berita kemenangan Paduka membuat Gusti Dewi lebih bersemangat. Nah, katakan kepada istriku, sebagai wanita sejati, dia harus mandi dulu di hadapanku supaya bersih. Paduka, badan Gusti Dewi selalu bersih. Karena setiap hari mandi dengan air mawar. Kamu belum mengerti bahasa orang dewasa, Trijata. Bila, katakan kepada Dewi Sinta apa yang telah dikatakan oleh Gusti Prabu Ramawijaya. Ya? Baik. Hamba permisi Paduka. Hati-hati.
Hamba siap untuk bersuci, Kanda Rama. Lakukan istriku. Karena itulah ketentuan dewa.